Rangkaian seri RLC. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang rangkaian seri RLC. Perhatikan videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Berikut ini adalah gambar tentang rangkaian seri RLC, terdiri dari hambatan R, kemudian induktor dilambangkan dengan L, kemudian kapasitor disimbolkan dengan C, dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik dengan persamaan V sama dengan V max sin omega T, sehingga mengalir arus sebesar I secara seri, sehingga arus yang mengalir pada R, L maupun C besarnya adalah sama. Karena ini rangkaiannya rangkaian seri. Pada rangkaian seri RLC, pada rangkaian RLC seri, untuk kita harus mengetahui besar-besaran. Yang pertama yaitu reaktansi induktif. Simbolnya XL, yaitu sama dengan XL sama dengan omega dikali L, di mana omega ini adalah frekuensi sudut dari persamaan di sini. Jadi omeganya di sini untuk dikalikan dengan L-nya. L-nya adalah induktansi dari induktor. Kemudian reaktansi kapasitif dirumuskan sebagai Xc sama dengan 1 per omega C. C-nya di sini adalah kapasitor dikali dengan omeganya, yaitu frekuensi sudutnya. Untuk rangkaian seri RLC arusnya sama. Jadi I sama dengan I di R sama dengan I di L dan sama dengan I di C karena rangkaiannya seri. Kemudian ada besaran yang namanya impedansi. Impedansi yaitu Z, disebutkan dengan Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Impedansi sama dengan hambatan total pada rangkaian RLC. Rumusnya Z sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Kemudian ada lagi beda potensial. Nah, beda potensialnya pada rangkaian seri RLC itu berbeda. Di R, di L maupun di C beda. Untuk beda potensial atau tegangan di VR, yaitu rumusnya adalah I kali R. Ya, V sama dengan I kali R. Untuk di induktor, VL disimbolkan dengan VL sama dengan I kali XL. Kemudian di kapasitor, VC sama dengan I kali XC. Sehingga tegangan totalnya dirumuskan sebagai V sama dengan akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Kemudian pergeseran fase yaitu tangan theta sama dengan VL min VC per VR. Atau bisa juga sama dengan VL XL min XC per R. Hubungan antara tegangan, arus, dan impedansi dirumuskan sebagai V sama dengan I kali Z. Di sini Z-nya adalah satuannya ohm, I-nya arus, satuannya ampere, dan V-nya tegangan, satuannya volt. Keterangan untuk I tadi yaitu arus listrik, satuannya ampere, omega itu frekuensi sudut, satuannya radian per sekon, XL adalah reaktansi induktif, satuannya ohm, XC adalah reaktansi kapasitif, satuannya ohm, C adalah kapasitor, satuannya farad, R adalah hambatan, satuannya ohm, Z adalah impedansi, satuannya ohm, VR adalah tegangan pada resistor, satuannya volt, VL adalah tegangan pada induktor, satunya volt, VC adalah tegangan pada kapasitor, satuannya volt, dan theta adalah sudut, serta L adalah induktor, satuannya Henry. Daya pada rangkaian RLC dirumuskan sebagai P sama dengan V kali I. P-nya adalah daya, satuannya watt, V adalah tegangan, satuannya volt, dan I adalah arus, satuannya ampere. Contoh, perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Besar impedansi pada rangkaian tersebut adalah A 1600 ohm, B 1500 ohm, C 1300 ohm, D 800 ohm, E 600 ohm. Di sini R-nya 500 ohm, kemudian induktornya
8 Henry dan kapasitornya 5 mikrofarad dengan persamaan tegangannya yaitu 50 sin 100 T. Diketahui R-nya 500 ohm, L-nya 8 Henry, C-nya 5 mikrofarad atau 5 kali 10 pangkat min 6 farad, kemudian omeganya adalah 100 radian per sekon. Ini omeganya 100 radian per sekon. Ditanyakan impedansinya Z-nya. Kita cari dulu XL-nya. XL sama dengan omega kali L, berarti 100 dikali 8. 100 kali 8 sama dengan 800 ohm. Kemudian untuk XC-nya kita cari XC sama dengan 1 per omega C, berarti 1 per omeganya tadi 100 dikali C-nya 5 kali 10 pangkat min 6, sehingga diperoleh 1 per 5 kali 10 pangkat min 4, atau 10.000 dibagi 5, berarti 2000 ohm. Kemudian Z-nya, untuk Z-nya tadi rumusnya akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat, dimasukkan R-nya 500 kuadrat plus 800 min 2000 kuadrat, sehingga diperoleh akar 500 kuadrat ditambah minus 1200 kuadrat, atau akar 250.000 ditambah 1.440.000, sehingga hasilnya akar 1.690.000 atau 1.300 ohm. Jika induktor diukur secara langsung dengan alat ukur ohmmeter akan menunjukkan angka 60 ohm. Jika kemudian indikator dihubungkan dengan tegangan AC, ternyata diperoleh data tegangannya 10 volt dan arusnya 0,1 ampere. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, besar reaktansi induktifnya adalah A 100 ohm, B 80 ohm, C 60 ohm, D 40 ohm, E 30 ohm. Kita gunakan rumus VL sama dengan I kali XL. VL-nya di sini diketahui tadi 10 volt, kemudian arusnya 0,1 ampere. Berapakah XL-nya? Reaktansi induktifnya. Berarti 10 sama dengan 0,1 dikali XL, sehingga XL-nya adalah 100 ohm. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Diketahui sumber tegangan AC dengan frekuensi 25 Hz jika kapasitornya atau C-nya 62,5 per pi mikrofarad, R-nya 200 ohm, dan VAB-nya 200 volt. Besar arus yang mengalir dalam rangkaian adalah A 1 ampere, B 0,7 ampere, C 0,5 ampere, D 0,2 ampere, E 0,1 ampere. Omeganya tadi rumusnya 2πf. Ya, omega itu 2πf. Ya. 2pi kali F-nya 25 sehingga diperoleh 50 pi radian per sekon. Kita cari XC-nya sama dengan 1 per omega C, berarti 1 per omeganya 50 pi dikali 62,5 per pi, jadikan farad, berarti kali 10 pangkat min 6. Tadinya di sini mikrofarad menjadi farad, berarti jadi 10 pangkat min 6. Kemudian ini dicoret, 50 kali 6 2,5 hasilnya 3125 kali 10 pangkat min 6 berarti 1 juta dibagi ini 10 pangkat min 6 naik ke atas jadi 1 juta dibagi 3125 hasilnya 320 ohm. Kemudian kita cari impedansinya Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat, di mana sama dengan akar 200 kuadrat, R-nya tadi 200 ditambah 320 kuadrat, sehingga diperoleh akar 142.400 atau sama dengan 377,4 ohm. Untuk mencari arusnya, kita gunakan rumus VAB sama dengan I kali Z. Kali Z, kemudian VAB-nya tadi 200, I-nya dicari dikali 377,4, sehingga diperoleh I-nya adalah 0,5 ampere. Rangkaian seri RLC masing-masing mempunyai besaran R 300 ohm, L 0,5 H Henry, dan C 5 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang mempunyai frekuensi anguler
1000 radian per sekon dan menghasilkan arus 2 ampere. Tentukan reaktansi induktifnya XL, B reaktansi kapasitif, C impedansi, D tegangan total, E tegangan pada resistor, F tegangan pada kapasitor, G tegangan pada induktor, H daya total, I daya pada resistor, J daya pada induktor, K daya pada kapasitor. Reaktansi induktif atau XL, XL yaitu omega dikali L, 1000 dikali 0,6 sama dengan 600. Untuk reaktansi kapasitifnya XC sama dengan 1 per omega C, yaitu sama dengan 1 per 1000 dikali 5 kali 10 pangkat 6 atau 1 juta dibagi 5000 sama dengan 200 ohm. Impedansinya yaitu Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat, dimana akar 300 kuadrat plus 600 min 400 kuadrat sama dengan akar 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat sama dengan 500 ohm. Tegangan totalnya V sama dengan I kali Z, yaitu sama dengan 2 kali 500 sama dengan 1000 volt. Kemudian tegangan pada resistornya VR sama dengan I kali R, yaitu 2 kali 300 sama dengan 600 volt. Tekanan pada kapasitornya VC sama dengan I kali XC, yaitu 2 kali 200 sama dengan 400 volt. Tekanan pada induktornya VL sama dengan I kali XL, yaitu 2 kali 600 sama dengan 1200 volt. Daya total atau P berarti V sama dengan V kali I, 1000 dikali 2, hasilnya 2000 watt. Kemudian daya pada resistor VR sama dengan VR kali I, jadi 600 kali 2, 1200 watt. Kemudian daya pada induktornya PL sama dengan VL kali I, 1200 kali 2, 2400 watt. Daya pada kapasitor VC sama dengan VC kali I berarti 400 kali 2, 800 watt. Rangkaian RLC seri dirangkai seperti gambar berikut. Jika saklar ditutup, beda potensial antara titik M dan N adalah 25 volt, 55 volt, C 96 volt, D 110 volt, E 130 volt. XL sama dengan omega kali L, berarti omeganya di sini 125 kali 32 kali 10 pangkat min 3 mili ke Henry kali 10 pangkat min 3 diperoleh 4 ohm. Kemudian XC-nya 1 per omega C, 1 dibagi 125 kali 800 kali 10 pangkat min 6 sehingga diperoleh 1 dibagi 0,1 10 ohm. Kemudian impedansinya kita cari menggunakan rumus akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat, sehingga akar 8 kuadrat ditambah 4 min 10 kuadrat, akar 64 ditambah 36 di 10 ohm. Kita cari tegangan totalnya, cari arusnya ya, V sama dengan I kali Z. V-nya tadi di sini 120 volt, I kali Z-nya tadi 10, berarti I-nya 12 ampere. Untuk mencari tegangan di Mn, ini berarti VR ya, V tegangan pada resistor atau VR, rumusnya adalah I kali R, sehingga 12 kali 8, 96 volt. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Besar impedansi pada rangkaian tersebut adalah 1600 ohm, 1500 ohm, 1300 ohm, D 800 ohm, E 600 ohm. Seperti biasa menggunakan rumus Excel sama dengan omega kali L, kita cari dulu reaktansi induktifnya, berarti 100 kali 8, 800 ohm, XC-nya 1 per omega C, 1 dibagi 100 kali 5 kali 10 pangkat min 6, di sini 5 mikrofarad menjadi 5 farad, berarti 5 kali 10 pangkat min 6. Ini dicoret pangkat min 6 dengan 100 tinggal pangkat min 4, kemudian dibalik 10 pangkat 4 atau 10.000 bagi 5, jawabannya 2000 ohm.
Kemudian cari Z-nya, impedansinya, akar R kuadrat plus X elemen XC kuadrat, berarti akar 500 kuadrat ditambah 800 min 2000 kuadrat, hasilnya 1300 ohm. Sumber arus bolak-balik memiliki amplitudo tegangan 200 volt dan frekuensi sudut 25 Hz, mengalir melalui hambatan R 200 ohm dan kapasitor C sama dengan 100 dibagi pi mikrofarad yang disusun seri. Kuat arus yang melalui kapasitor tersebut adalah A seperempat akar 2A, B setengah akar 2 ampere, C akar 2 ampere, D 2 akar 2 ampere, E 5 akar 2 ampere. Kita cari dulu frekuensi sudutnya menggunakan rumus omega sama dengan 2πf, 2pi kali f 25, f-nya 25 sehingga diperoleh 50 pi radian per sekon. Xc-nya per omega c, berarti 1 per 50 pi kali 100 per pi kali 10 pangkat min 6. Sehingga diperoleh 200 ohm. Ininya dicoret pi-nya. Ini 10 pangkat min 6 naik. Ini 50 kali 100. Berarti 5000. 1 juta dibagi 5000. 200 ohm. Kemudian Z-nya. Ini Z sama dengan akar R kuadrat plus XC saja. Karena XL-nya di sini tidak ada 0 ya. Berarti hanya 2 saja. Akar R kuadrat plus XC kuadrat. Sehingga sama dengan akar 200 kuadrat ditambah 200 kuadrat sama dengan 200 akar 2 ohm. Kita cari arusnya menggunakan rumus V sama dengan I kali Z. V-nya 200, I-nya dicari dikali Z-nya 200 akar 2. Sehingga I sama dengan 200 dibagi 200 akar 2. Atau 1 per akar 2. Berarti 1 per akar 2 dikali dirasionalkan ya, dikali akar 2 per akar 2, sehingga diperoleh akar 2 ampere. Ini akar 2 ampere. Resistor 50 ohm, reaktansi induktifnya 150 ohm, dan reaktansi kapasitifnya 100 ohm, dihubungkan secara seri pada sumber tegangan AC. Pergeseran fase rangkaiannya adalah A 0 derajat, B 30 derajat, C 37 derajat, D 45 derajat, E 60 derajat. Menggunakan rumus tangan θ sama dan XL min XC per R, diperoleh tangan θ-nya tadi XL-nya di sini. Reaktansi induktifnya 150, XC-nya 100 per 50, sehingga diperoleh 50 per 50 atau tangan θ dari 1. Berarti sudutnya adalah 45 derajat. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Tegangan sumber adalah V sama dengan 100 sinus 100 T volt. Maka diagram fasor yang tepat untuk rangkaian di atas adalah diketahui R-nya 600 ohm, L-nya 2 Henry, C-nya 10 mikrofarad atau 10 kali 10 pangkat min 6 farad, V-nya 100 volt, omega-nya 100 radian per sekon. Ditanyakan diagram fasor yang tepat. Kita cari dulu XL-nya omega kali L 100 kali 2 sehingga 200 ohm. Kemudian dicari XC-nya super omega C 1 dibagi 100 kali 10 kali 10 pangkat min 6 atau 1000 jawabannya. Kemudian cari Z-nya akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat sehingga akar 600 kuadrat plus 200 min 1000 kuadrat. Jawabannya 1000 ohm. Kita cari tegangannya, cari arusnya seperti biasa. V sama dengan I kali Z, 100 sama dengan I kali 1000, berarti I-nya 0,1 ampere. Kemudian setelah itu VR-nya I kali R, berarti 0,1 kali 600, jawabannya 60 volt. Kemudian VL-nya I kali XL, 0,1 kali 200, berarti 200 volt. Kemudian XC-nya 1 kali XC, berarti 0,1 kali 1000, 100 volt. Kemudian menggunakan rumus tangan θ sama dengan VL min VC per VR, maka tangan θ-nya VL-nya tadi 20, min VC-nya 100 per 60, sehingga min 80 per 60 atau min 4 per 3. Tangan min 4 per 3 berarti di kuadran cos sin tangkos, ya berarti di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti ini minus,
Y-nya, X-nya positif ya. Berarti jawabannya minus 60 derajat sudutnya. Berarti gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini ya. Di sini minus tetanya minus 60 ya di bawah sumbu X. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. All sin tang cos. Ya, berarti di sini tangannya negatif. Ya. Karakteristik RLC. Rangkaian resistor itu jika resistor tidak mengubah fase V ataupun I sehingga tegangan dan arusnya sefase. Ini tegangan dan arusnya sefase sehingga grafiknya sama ini antara V dengan I sama ya. V dan I mulai sama, berakhir sama. Untuk induktor itu mengubah fase V atau I sebesar 90 derajat. Tegangannya mendahului 90 derajat terhadap arus. Sehingga fasenya V-nya ini duluan ya dibanding I. Berarti ini V-nya duluan dibanding I. Ini gambarnya, dilihat grafiknya. Nah, ini I, yang ini V. Ini V-nya lebih dulu dibanding I. V-nya lebih dulu dibanding I. Kemudian kapasitor. Untuk rangkaian kapasitor itu mengubah fase V atau I sebesar 90 derajat, di mana arus mendahului 90 derajat terhadap tegangan. Kalau tadi induktor tegangan mendahului terhadap arus, sementara kalau rangkaian kapasitor arus mendahului 90 derajat terhadap tegangan. Jadi fase vektornya arus dulu baru tegangannya ketinggalan ya. Arus dan tegangan. Ini dilihat arusnya dulu, V-nya ketinggalan. Agar lebih mudah kita perhatikan di sini sifat-sifat RLC tadi. Ketika XL-nya lebih besar dari XC, maka rangkaiannya bersifat induktif. Kalau XL-nya lebih kecil dari XC, berarti rangkaiannya bersifat kapasitif. Nah, bagaimana kalau XL sama dengan XC? Maka di sini Z sama dengan, tadi rumusnya kan Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC. Karena XL sama dengan XC berarti ini 0. Berarti Z sama dengan akar R kuadrat atau Z sama dengan R. Nah, pada saat XL sama dengan XC, maka terjadi resonansi. Karena XL-nya sama dengan XC, maka omega L sama dengan 1 omega C, omega-nya pindah ke sini, L-nya pindah ke C-nya pindah ya, jadi omega kuadrat L kali C sama dengan 1, atau omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Sehingga omega sama dengan 1 per akar LC. Omega sendiri adalah 2πf sama dengan 1 per akar LC, berarti F-nya sendiri adalah 1 per 2π akar LC. Perhatikan lambang induktor L dan lambang kapasitor C. Lambang tersebut memudahkan mengingat sifat-sifat rangkaian RLC. Untuk induktor kan L, simpulnya L, berarti arus lebih lambat daripada tegangan. Untuk kapasitor C, jadi arus lebih cepat dari tegangan. Perhatikan gambar berikut. Grafik gelombang sinus ini dia menghasilkan XL lebih besar dari XC. Ya. Berarti di sini XL-nya lebih besar dari XC. Berarti jawaban yang benar mana? Kita cari yang arusnya lebih lambat dibanding tegangannya ya. Berarti yang mana? Ya, yang C ya. Ini arusnya lebih lambat dibanding tegangannya. Ini arusnya diruntut, dan di bawah tegangannya di atas. Berarti ini bersifat induktif. Contoh kedua, grafik berikut menyatakan gelombang sinus tegangan dan arus terhadap waktu dalam rangkaian RLC yang bersifat kapasitif. Mana yang bersifat kapasitif berarti C-nya duluan ya, C-nya duluan, arusnya duluan, tegangan terlambat. Berarti yang A ini ya. Yang A itu arus duluan, tegangannya terlambat. Kalau yang ini berarti bersifat induktif karena I-nya telat ya. Kalau ini bukan, ini bukan. Nah, kalau ini bersifat resistif atau rangkaian resistor ya, rangkaian resistor, karena I dan V sama-sama ini tidak ada yang mendahului.
Perhatikan nilai-nilai besaran berikut. F-nya 2pi akar per LC, XL sama dengan SC, θ-nya 45 derajat, Z-nya sama dengan R. Pada saat terjadi resonansi seri, hubungan yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Secara resonansi tadi SL sama dengan XC dan Z-nya sama dengan R. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Suatu rangkaian seri resistor 20 ohm dan kapasitor 1 mikrofarad dihubungkan dengan sumber AC, frekuensi angulirnya 250 radian per sekon. Besar induktansi yang harus dipasang seri dengan rangkaian agar terjadi resonansi adalah A4 Henry, B8 Henry, C16 Henry, D4B Henry, E8B Henry. Jadi XL sama dengan XC, XL-nya omega L sama dengan 1 omega C, sehingga di sini omeganya tadi 250 kali L sama dengan 1 per 250 kali C-nya di sini 1 mikrofarad atau 1 kali 10 pangkat min 6. Kemudian pindah ruas, ini 1 juta naik jadi 1 juta dibagi 250 atau 4.000, 250 L sama dengan 4.000, berarti L-nya adalah 16 Henry. 4.000 dibagi 250, 16 Henry C. Rangkaian seri RLC dihubungkan dengan tegangan AC jika induktor 10 mH dan frekuensi resonansinya 1000 Hz. Besar kapasitornya adalah A 10 per pi kuadrat mikrofarad, B 350 per pi mikrofarad, C 30 per pi kuadrat mikrofarad, D 50 per pi kuadrat mikrofarad, E-nya 25 per pi kuadrat mikrofarad. Menggunakan rumus resonansi F sama dengan 1/2 pi akar LC, dimasukkan F-nya di sini 1000 sama dengan 1/2 pi akar L-nya di sini. Sebuah pemancar radio dioperasikan pada frekuensi 1 MHz dengan rangkaian oscilasi mempunyai kapasitansi 200 farad. Besar induktansi rangkaian tersebut adalah 140 mikrohenry, 127 mikrohenry, 114 mikrohenry, 101 mikrohenry, 88 mikrohenry. Diketahui F-nya 1 MHz atau 1 kali 10 pangkat 6 Hz, C-nya 200 farad, ditanyakan L-nya. Menggunakan rumus F sama dengan 1/2 pi akar LC, F-nya di sini 1 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1/2 pi akar L kali 200 kali 10 pangkat min 12. Untuk C-nya. Nah, di sini picofarad jadinya 10 pangkat min 12. Kemudian kita kuadratkan 10 pangkat 12 sama dengan 1 per 4 pi kuadrat kali L kali 200 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya ini dicoret ya, ini kan naik jadi habis, tinggal pindah ruas semuanya. 800 pi kuadrat kali L sama dengan 1, sehingga L-nya adalah 1 per 800 pi kuadrat atau 1,27 kali 10 pangkat min 4 Henry atau 127 mikrohenry kali 10 pangkat 6 ya, jadinya 127 mikrohenry. Oke, terima kasih. Sekian, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa juga kunjungi website fokusfisika.com. Terima kasih.